Di jantung hutan tergelap di dunia, tempat cahaya matahari memudar sebelum menyentuh tanah, sesuatu mengawasi dari bayang-bayang. Selama beberapa tahun terakhir, drone telah menjadi mata kita di tempat-tempat yang tidak seharusnya dijangkau manusia. Mereka terbang diam-diam di atas kanopi kuno, melintasi tundra beku, melalui hutan yang tak tersentuh oleh waktu. Namun terkadang, mata mekanis ini menangkap lebih dari sekadar pepohonan dan kabut. Mereka merekam bentuk, gerakan, kilatan cahaya yang menentang penjelasan. Dari Amazon hingga Siberia, sosok-sosok aneh telah muncul dalam rekaman. Siluet tinggi, bentuk bercahaya, bahkan struktur yang tampak hidup. Setiap video memicu perdebatan, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Tetapi satu pertanyaan tetap ada. Jika drone ini benar-benar menunjukkan kepada kita apa yang tersembunyi di bawah dedaunan, apakah kita siap untuk melihatnya? Hutan hujan, Amazon, makhluk tinggi di pepohonan. Jauh di lembah Amazon, sebuah drone yang diluncurkan oleh tim peneliti lingkungan dimaksudkan untuk mensurvei deforestasi. Kamera melayang dengan tenang di atas lautan hijau yang luas, lautan dedaunan yang membentang tanpa henti menuju cakrawala. Tetapi ketika operator drone memperbesar untuk memeriksa sepetak pohon yang sekarat, umpan tersebut menangkap sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Di antara batang pohon yang menjulang tinggi, sesosok gelap bergerak. Awalnya, itu tampak seperti bayangan, sampai ia bergeser melawan cahaya. Rekaman itu menunjukkan sosok humanoid tinggi berjalan tegak melalui tumbuhan bawah yang lebat. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya ramping tetapi sangat panjang. Gerakannya disengaja dan tidak tergesa-gesa, seperti makhluk yang sadar sedang diawasi. Ketika kamera drone memfokus ulang, makhluk itu berhenti, memiringkan kepalanya ke atas, seolah-olah bertatapan dengan lensa. Selama beberapa detik, dunia menahan napas. Kemudian, ia menghilang ke dalam kehijauan. Para ahli yang kemudian menganalisis rekaman itu memperhatikan sesuatu yang aneh. Proporsi sosok itu tidak sesuai dengan primata yang dikenal. Langkahnya terlalu panjang, dan anggota tubuhnya memantulkan cahaya logam redup. Bukan kulit, bukan bulu, tetapi sesuatu yang berbeda, hampir cair. Seorang ahli biologi menduga itu bisa menjadi spesies kera baru yang belum diketahui sains. Yang lain percaya itu hanyalah tipuan bayangan dan gerakan. Tetapi beberapa, termasuk pemandu asli yang melihat klip itu, membisikkan nama lain, Curupira. Dalam legenda Amazon, Curupira adalah penjaga hutan, makhluk yang menghukum mereka, yang merusak alam. Deskripsi bervariasi, namun banyak yang mengatakan ia dapat mengubah bentuk untuk menyatu dengan pepohonan dan bayangan. Mungkinkah drone itu telah menangkap roh kuno yang dilindungi oleh hutan itu sendiri? Para ilmuwan terus memperdebatkan rekaman itu. Tetapi mereka yang ada di sana mengingat bingkai terakhir dengan jelas. Garis samar yang menghilang ke dalam cahaya matahari. Dedaunan bergetar seolah-olah sesuatu yang besar baru saja lewat. Menurut Anda, apa yang dilihat drone? Makhluk mitos atau sesuatu yang nyata yang menunggu untuk ditemukan? Hutan Hoia Baciu, Rumania. Lingkaran yang menghilang. Mereka menyebutnya segitiga bermudanya Eropa. Sepetak hutan di luar Cluj-Napoca, Rumania, tempat kompas berputar dan bayangan tampak bernapas. Ketika drone seorang turis terbang di atas Hoia Baciu pada suatu sore yang dingin, kameranya menangkap sesuatu yang mengubah legenda lokal menjadi kenyataan yang mengerikan. Di tengah hutan terdapat sebuah lingkaran sempurna, tanpa pohon, tanpa rumput, hanya tanah kosong, seolah-olah hangus terbakar cahaya. Namun pada hari itu, rekaman itu mengungkapkan sesuatu yang mustahil. Lingkaran itu tampak bergeser. Bingkai demi bingkai, tampaknya mengecil, lalu melebar, seolah-olah tanah itu sendiri berdenyut. Ketika operator memperbesar,
Sesosok pucat berkedip di sepanjang tepi pepohonan, tak bergerak, tetapi terlihat hanya sesaat sebelum menghilang. Para ilmuwan telah lama mencoba menjelaskan misteri pembukaan lahan itu. Beberapa orang mengklaim itu disebabkan oleh ketidakseimbangan kimiawi di dalam tanah. Yang lain percaya itu adalah lokasi sambaran petir kuno. Tetapi rekaman drone tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, hanya tanah halus yang memantulkan cahaya seperti kaca. Tes radiasi kemudian mengungkapkan anomali ringan, seolah-olah bumi di bawahnya menyerap lebih banyak energi daripada yang dilepaskannya. Penduduk setempat memiliki cerita sendiri. Mereka berbicara tentang lampu yang melayang melalui hutan pada malam hari, tentang suara-suara yang membisikkan nama-nama dalam bahasa yang terlupakan. Mereka memperingatkan bahwa elektronik sering gagal di dalam lingkaran, ponsel mati, kompas berputar, dan bahkan kamera berhenti merekam. Tetapi baterai drone, entah bagaimana, tetap tidak tersentuh sampai saat sosok itu muncul. Kemudian umpan terputus menjadi hitam. Apakah itu kerusakan? Atau sesuatu yang lain menjangkau kembali melalui lensa? Tidak ada seorang pun yang memasuki pembukaan lahan itu tinggal lama. Pepohonan condong ke dalam, seolah-olah tertarik ke pusatnya, dan pengunjung sering menggambarkan sensasi yang sama, bahwa hutan itu sendiri menyadari keberadaan mereka. Ketika drone kembali ke langit, pembukaan lahan itu masih ada, sunyi dan kosong. Namun mereka yang telah melihat rekaman itu mengatakan bahwa begitu Anda melihat lingkaran itu, entah bagaimana lingkaran itu tidak pernah meninggalkan Anda. Hutan hitam, Jerman. Cahaya putih di antara pepohonan. Ketika malam tiba di hutan hitam Jerman, keheningannya terasa kuno. Bahkan angin bergerak hati-hati melalui pohon pinus yang lebat. Pada tahun 2021, sekelompok pejalan kaki mengirim pesawat tak berawak di atas hutan untuk merekam rekaman udara cahaya bulan yang melayang melalui kabut. Apa yang mereka rekam malah akan menghantui mereka selama bertahun-tahun. Saat drone naik, sensor inframerahnya mendeteksi banyak tanda panas di antara pepohonan. Kecil pada awalnya, seperti api unggun. Tetapi ketika kamera beralih ke penglihatan malam, lampu-lampu itu terbentuk. Mereka bukan api, mereka adalah bola-bola putih, melayang dengan jarak yang sama, menenun perlahan melalui cabang-cabang dalam gerakan yang disinkronkan. Setiap cahaya berdenyut, mengembang dan menyusut seolah bernapas. Ketika drone memperbesar, bola-bola itu tampak berubah bentuk, berubah memanjang, hampir bersayap, bergerak tanpa suara. Beberapa melayang ke atas dan menghilang, yang lain tenggelam ke dalam kabut dan menghilang. Seluruh acara berlangsung kurang dari 1 menit. Para ilmuwan yang menganalisis rekaman itu menolaknya sebagai distorsi optik yang disebabkan oleh kelembaban atau pantulan panas. Namun tidak ada kamera lain di daerah itu yang mendeteksi gangguan seperti itu. Para pejalan kaki bersumpah tidak ada kabut malam itu. Ketika mereka kembali pada malam berikutnya, lampu-lampu itu hilang, tetapi dasar hutan di bawah zona penampakan telah berubah. Lumut hangus dalam pola melingkar, seolah-olah api kecil telah membakar tanpa asap atau panas. Cerita rakyat telah lama mengaitkan hutan hitam dengan penampakan hantu, arwah pengembara para penambang, pelancong, dan tentara yang hilang berabad-abad yang lalu. Tetapi cara lampu-lampu itu bergerak, terstruktur, berirama, hidup, tidak sesuai dengan cerita hantu apapun. Beberapa saksi mengklaim mereka dapat merasakan tekanan di dada mereka saat menonton. Kehangatan yang aneh, seolah-olah udara itu sendiri membawa listrik. Yang lain percaya mereka telah melihat sesuatu yang lebih tua dari ingatan manusia, kecerdasan alami yang bersinar dari dalam hutan itu sendiri. Apapun lampu putih itu, mereka tidak pernah muncul lagi. Tetapi rekaman itu tetap ada online, goyah, sunyi, memukau.
Dan ketika Anda menontonnya cukup lama, sebagian orang mengatakan, Anda akan melihat salah satu bola itu berkedip. Hutan Daisetsuzan, Jepang. Bayangan raksasa di salju. Di wilayah utara Hokkaido, Jepang, terletak pegunungan Daisetsuzan, hutan belantara beku di mana keheningan terasa lebih berat daripada salju. Pada musim dingin tahun 2019, sebuah drone penelitian yang mensurvei kedalaman salju untuk risiko longsor menangkap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmuwan manapun. Rekaman dimulai dengan damai. Lembah putih tak berujung, pepohonan kerangka, kilauan samar kristal es di bawah langit abu-abu. Kemudian, saat drone melewati punggungan, bayangan besar muncul di salju. Awalnya tampak seperti awan, sampai operator menyadari bahwa bayangan itu bergerak melawan angin. Panjangnya hampir 10 meter, berbentuk humanoid, tetapi dengan proporsi yang terdistorsi. Lengan terlalu panjang, Kepala terlalu sempit. Ketika drone melayang, bayangan berhenti. Lalu berbalik, seolah menyadari bahwa ia sedang diawasi. Cahaya tetap stabil, tidak ada apapun di atas yang membuatnya. Namun, bayangan itu tumbuh lebih gelap, lebih tajam, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat berdiri di antara salju dan matahari. Beberapa detik kemudian, ia meluncur melintasi lereng dan menghilang ke dalam hutan. Ketika para peneliti kembali ke lokasi, mereka tidak menemukan jejak kaki, hanya bekas yang dalam di tempat salju mencair dalam bentuk oval panjang. Bukan karena panas, tetapi karena tekanan. Seolah-olah sesuatu yang berat dan besar telah menekan bumi itu sendiri. Legenda Ainu setempat berbicara tentang Yukimaru, roh gunung yang menjaga puncak-puncak suci. Dikatakan bahwa dia hanya muncul pada saat-saat ketidakseimbangan, ketika manusia mengganggu ketenangan pegunungan. Beberapa tetua yang melihat rekaman itu mengklaim bahwa gerakan bayangan itu cocok dengan tarian seremonial kuno yang dimaksudkan untuk memanggil roh-roh salju. Kaum skeptis berpendapat bahwa itu hanyalah ilusi atmosfer, perpaduan cahaya dan kabut yang bergeser. Tetapi mereka yang mempelajari rekaman mentah itu memperhatikan sesuatu yang lain. Pada saat yang tepat, ketika bayangan itu berbalik, kompas drone berputar liar dan koordinat GPS-nya menghilang sebentar. Seolah-olah ruang itu sendiri telah terlipat. Hutan tetap sunyi, terkubur di bawah es dan kabut. Namun ketika matahari terbit di atas Daisetsuzan, terkadang salju berkilauan aneh. Seolah-olah sesuatu yang sangat besar baru saja bergerak di bawahnya. Hutan hujan Kongo, Afrika. Suara tanpa sumber. Cekungan Kongo adalah salah satu tempat terakhir di bumi di mana hutan menelan suara. Bahkan, suara-suara menghilang di bawah dengungan serangga dan bisikan sungai-sungai tak terlihat. Tetapi ketika tim satwa liar Prancis mengerahkan pesawat tak berawak di atas kanopi hutan hujan pada tahun 2020, apa yang direkamnya bukanlah keheningan, itu adalah denyutan. Awalnya, semuanya tampak biasa saja. Pesawat tak berawak melayang di atas atap pohon hijau yang lebat. Kamera menyesuaikan dengan cahaya keemasan redup yang menembus kabut. Kemudian, tanpa peringatan, meteran audio melonjak. Getaran berirama yang dalam mulai bergema melalui hutan, rendah, kuat, hampir seperti detak jantung. Operator mengira itu adalah umpan balik peralatan. Sampai mereka menyadari sensor pesawat tak berawak itu bergetar. Suara itu bukan mekanis, itu berasal dari bawah. Ketika mereka meningkatkan rekaman, getaran itu mengungkapkan pola yang aneh. Interval berulang, pengaturan waktu yang konsisten, seperti pesan yang dikodekan. Nada itu berkisar antara frekuensi infrasonik, jauh di bawah apa yang dapat didengar manusia tanpa bantuan. Itu menyebabkan getaran kecil di permukaan rawa-rawa terdekat, riak air keluar dalam lingkaran sempurna. Suara itu berlangsung selama 7 menit, lalu berhenti tiba-tiba seperti saat dimulainya.
Pelacak lokal yang kemudian bergabung dengan para peneliti menolak untuk mendekati area tersebut. Mereka menceritakan kisah tentang Mokelembembe, makhluk sungai yang dikatakan hidup di bawah lantai hutan, bergerak melalui gua-gua bawah tanah seperti gema hidup. Yang lain percaya itu adalah suara bumi, resonansi yang memperingatkan ketika keseimbangan di alam rusak. Ketika pesawat tak berawak kembali beberapa hari kemudian, ia menangkap gelombang samar di kanopi. Pohon-pohon bergoyang tidak selaras, seolah-olah sesuatu yang besar telah lewat di bawahnya. Sensor tanah merekam getaran sisa lama setelah suara itu menghilang, berdenyut sekali setiap 40 detik, seperti detak lambat jantung yang sedang tidur. Para ilmuwan masih menganalisis data frekuensi. Tetapi tidak ada hewan, pergeseran geologis, atau mesin yang diketahui yang pernah menghasilkan pola itu lagi. Dan di suatu tempat di jantung Kongo, di antara pepohonan dan napas sungai, hutan masih mendengarkan. Menunggu untuk menggemakan suara itu sekali lagi. Hutan bengkok, Polandia, pohon yang bernapas. Di pedesaan yang tenang di Polandia Barat, terdapat sebuah hutan yang berbeda dari hutan lainnya di bumi. Sekelompok 400 pohon pinus, semuanya bengkok di bagian pangkal menjadi kurva yang sempurna, seolah-olah dibentuk oleh tangan-tangan tak terlihat. Penduduk setempat menyebutnya Kriwilas, hutan bengkok. Selama beberapa dekade, geometri anehnya membingungkan para ilmuwan. Tetapi pada tahun 2021, drone seorang penggemar hobi merekam rekaman yang memperdalam misteri di luar penjelasan. Video dimulai pada pagi yang tenang. Kabut menyelimuti lantai hutan yang rendah, cahaya lembut tumpah melalui kanopi. Drone melayang di atas hutan, batang melengkung membentuk sabit kayu yang tampak hampir disengaja, seperti desain kuno. Tetapi saat drone berputar lebih dekat, pohon-pohon tampak bergerak, bukan bergoyang. Bergerak, setiap batang membungkuk sedikit, hampir tidak terlihat, serempak. Ketika diperlambat, rekaman itu menunjukkan pohon-pohon itu menarik napas, bentuknya mengembang dan mengerut seirama, seolah-olah seluruh hutan bernapas. Para skeptis mengklaim itu adalah ilusi optik yang disebabkan oleh angin atau distorsi lensa. Namun data angin dari pagi itu tidak mencatat apapun, keheningan mutlak. Bahkan, yang lebih menggelisahkan, gerakan itu tampaknya mengikuti suara baling-baling drone, seolah-olah hutan bereaksi terhadap kehadiran mesin. Ketika para penyelidik kembali beberapa hari kemudian, mereka memasang sensor getaran di sekitar hutan. Tepat pada jam yang sama, rekaman itu diambil. Sensor mendeteksi getaran samar yang terkoordinasi, bukan dari tanah, tetapi dari dalam pohon itu sendiri. Seolah-olah denyut lambat bergerak melalui kayu. Penduduk setempat memiliki kepercayaan mereka sendiri. Mereka mengatakan hutan bengkok ditanam di tanah terkutuk, bahwa berabad-abad yang lalu badai cahaya turun dari langit, membengkokkan pohon-pohon itu ke arah pusatnya. Yang lain berbisik bahwa hutan itu hidup, bahwa pohon-pohon itu membungkuk untuk melindungi sesuatu yang terkubur di bawahnya. Tidak ada yang berani menebangnya. Dan bahkan sekarang, di pagi hari yang tidak berangin, pengunjung kadang-kadang mengklaim mereka mendengar derit samar. Desahan yang naik dari batang pohon, stabil, hidup, dan menunggu. Hutan Kamchatka, Siberia. Makhluk bercahaya di bawah es. Jauh di timur Rusia, tempat gunung berapi mengembuskan asap ke langit tak berujung. Terletak hutan belantara Kamchatka yang beku, tanah keheningan, salju, dan api. Pada musim dingin tahun 2022, sebuah pesawat tak berawak geologi yang mensurvei getaran vulkanik merekam urutan yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmuwan manapun. Cahaya redup bergerak di bawah es. Awalnya, rekaman itu tampak biasa saja. Lautan embun beku, bayangan biru membentang di antara pohon birch yang kerangka. Kemudian, di dekat dasar sungai yang membeku, muncul garis bercahaya,
meluncur tepat di bawah permukaan. Itu bukan sinar matahari. Ia bergerak terlalu tepat, berkelok-kelok di sekitar retakan di es, mengikuti lekuk sungai, seperti makhluk hidup. Kamera termal pesawat tak berawak mencatat jejak panas yang sangat kuat, lebih dari 30 derajat lebih tinggi dari udara di sekitarnya. Namun, tidak ada uap yang terlihat, tidak ada yang mencair. Hanya cahaya, dalam dan lambat, seperti sesuatu yang sangat besar, bernapas di bawah kulit bumi yang beku. Saat pesawat tak berawak turun untuk melihat lebih dekat, cahaya itu berhenti. Kemudian, dalam satu pulsa tunggal, ia mengembang. Sebuah garis luar muncul, panjang dan seperti ular, membentang puluhan meter. Tubuhnya berkilauan biru putih, seperti logam cair yang didinginkan di dalam air. Sebelum kamera dapat fokus, makhluk itu menghilang ke kedalaman. Es retak sedikit, lalu tertutup kembali, tidak menyisakan apapun kecuali keheningan. Ketika para peneliti kembali ke lokasi beberapa hari kemudian, mereka menemukan jejak salju yang mencair berliku-liku menuju hutan. Jalan yang begitu halus sehingga tampak diukir dari dalam tanah. Pembacaan radiasi di daerah itu sedikit meningkat. Seolah-olah sesuatu telah melepaskan energi saat bergerak. Beberapa orang percaya pesawat tak berawak itu menangkap spesies air yang tidak dikenal yang terbangun oleh panas bumi. Yang lain bersikeras bahwa itu adalah eksperimen buatan manusia dari proyek Soviet yang ditinggalkan yang terkubur di bawah kerak vulkanik Kamchatka. Tetapi penduduk setempat berbisik di sekitar api unggun menyebutnya ular api, penjaga yang bangkit ketika gunung-gunung menjadi gelisah. Hingga hari ini, rekaman itu tetap diklasifikasikan oleh pihak berwenang Rusia. Tetapi, bingkai yang bocor beredar online. Cahaya hantu di bawah es tembus pandang, berputar perlahan, seolah menyadari kamera di atas. Hutan Daikoku, Indonesia, gerbang batu tersembunyi. Jauh di dalam hutan Indonesia yang beruap di wilayah Daikoku yang terpencil, tempat tanaman merambat, menelan seluruh kuil, dan serangga, berdengung seperti mesin yang jauh. Sebuah drone pemetaan menangkap sesuatu yang tampak terlalu simetris untuk menjadi alami. Itu terjadi selama survei geologi pada tahun 2023. Sebuah misi sederhana yang dimaksudkan untuk melacak erosi vulkanik. Namun di bawah kanopi Zamrud, kamera mengungkapkan garis luar dari apa yang tampak sebagai gerbang batu besar, terkubur dalam lumut dan bayangan. Dari atas, struktur itu tampak kuno. Dua lempengan vertikal yang dihubungkan oleh lengkungan melengkung, berproporsi sempurna, hampir arsitektural. Tetapi ketika drone berputar untuk melihat lebih dekat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya redup mulai berdenyut dari dalam lengkungan. Itu bukan pantulan, itu adalah cahaya. Keemasan, berirama, seperti detak jantung yang terperangkap dalam batu. Pilot terkejut, menyesuaikan lensa. Sepersekian detik, cahaya itu semakin terang, mengungkapkan ukiran rumit yang tersembunyi di bawah akar berabad-abad. Spiral, garis geometris, dan wajah yang tidak cocok dengan budaya Indonesia manapun yang dikenal. Gerbang itu tampak memancarkan dengungan rendah yang menyebabkan kompas drone berputar liar. Kemudian cahaya memudar dan hutan menelannya lagi. Para arkeolog yang meninjau rekaman itu terpecah. Beberapa bersikeras bahwa itu adalah kuil kuno yang dilalap vegetasi. Pantulannya terdistorsi oleh sensor drone. Yang lain percaya itu jauh lebih tua. Bukti peradaban yang terhapus dari sejarah jauh sebelum kebangkitan kerajaan yang dikenal. Namun, satu pola yang terukir di batu menarik perhatian khusus, simbol yang identik dengan mitos Jawa kuno yang menggambarkan pintu tempat para dewa turun. Penduduk desa setempat menolak untuk memasuki bagian hutan itu setelah matahari terbenam. Mereka mengatakan cahaya aneh muncul di dekat kanopi, melayang ke tanah seperti bintang jatuh, dan kadang-kadang hutan berdengung
seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang mencoba untuk bangun. Tidak ada tim yang sejak itu dapat menemukan gerbang batu. Ketika pencitraan satelit mengunjungi kembali koordinat tersebut, tidak ada yang muncul, hanya hutan yang tak terputus. Tetapi dalam bingkai terakhir drone, cahaya berkedip sekali lagi, dan garis luar samar dari pintu masuk tetap ada. Menunggu. Mata yang melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Melintasi benua dan abad, hutan selalu menjadi lebih dari sekadar pepohonan dan tanah. Ia adalah tabir, batas hidup antara apa yang kita ketahui dan apa yang masih menunggu dalam bayangan. Kini, dengan drone yang melayang di atas tempat-tempat tersembunyi di dunia, tabir itu mulai bergetar. Untuk pertama kalinya, mesin kita melihat apa yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Dari siluet menjulang di Amazon hingga lampu-lampu bergerak di hutan hitam, dari pepohonan berbisik di Polandia hingga ular bercahaya di bawah es Siberia, setiap gambar membawa kebenaran menghantui yang sama. Sesuatu mengawasi kita kembali. Baik itu roh, makhluk, atau ilusi alam. Momen-momen ini menentang kenyamanan logika. Mereka mengingatkan kita bahwa dunia belum sepenuhnya dipetakan, bahwa misteri masih bernapas di antara setiap akar dan cabang. Para ilmuwan akan terus mencari pola, penjelasan yang tersembunyi dalam data, frekuensi, atau cahaya. Tetapi di luar analisis, di luar statis dan piksel, ada perasaan yang dijelaskan setiap operator drone dengan cara yang sama. Momen ketika hutan tampak mendongak, ketika mata mekanik menjadi yang diamati. Mungkin ini bukan kecelakaan, tetapi undangan. Pengingat tenang dari bumi itu sendiri bahwa kita belum pantas untuk menyebutnya dipahami. Setiap drone yang naik untuk menjelajah mungkin melintasi garis tak terlihat, memasuki alam di mana kekuatan kuno masih bergerak tanpa terlihat. Dan mungkin itulah mengapa kita terus menonton. Karena dalam setiap kilatan cahaya, setiap bayangan yang bergeser, terdapat janji penemuan atau peringatan tentang sesuatu yang jauh lebih tua dari umat manusia. Jadi, lain kali Anda mengirim drone ke hutan belantara dan kamera Anda menangkap sesuatu yang tidak dapat Anda jelaskan, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda yang mengamati atau yang sedang dilihat.